Halo teman-teman semuanya, tahukah kalian Indonesia sebagai sebuah negara pernah memiliki 4 kali melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 tersebut dilakukan setelah masa reformasi, tepatnya pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002, yang dilakukan melalui sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Mengingat antara tahun 1999 dan 2002 merupakan awal masa reformasi, maka perubahan besar-besaran konstitusi gencar dilakukan. Tidak heran jika dalam sejarahnya Indonesia melakukan amandemen UUD 1945 setiap tahunnya, sebab demokrasi hendak digalakkan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang lebih demokratis. Amandemen pertama UUD 1945 cukup banyak perubahan atau penyesuaian dilakukan pada sejarah amandemen UUD 1945. Dan terdapat dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu yang pertama, pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR, karena rakyat merasa kekuasaan presiden terlalu besar, karena presiden memegang kekuasaan yang legislatif sehingga hanya perlu persetujuan dari DPR. Dengan itu, presiden dengan mudah mewujudkan undang-undang rancangannya, sedangkan DPR hanya berfungsi sebagai stempel peraturan dari presiden tersebut. Setelah amandemen membuat peraturan legislatif diubah menjadi ke DPR, sehingga DPR dapat membuat undang-undang kemudian dapat dibahas bersama dengan presiden dan disahkan hasil dari persetujuan bersama. Setelah amandemen, pembatasan jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode, dan masing-masing periode hanya mendapatkan 5 tahun, dan setelah amandemen membuat undang-undang oleh presiden diperketat, dan memohon presiden mendengarkan pendapat dari Mahkamah Agung. Pada amandemen kedua ini terjadi pada 18 Agustus 1945 pada sidang umum MPR tentang pengaturan HAM atau hak asasi manusia. Pada perubahan ini menimbulkan multitafsir pada kalangan masyarakat yang menyebabkan banyak hal melanggar peraturan HAM. Sebelum masa reformasi, akibatnya banyak masyarakat yang melanggar peraturan HAM mengakibatkan poin-poin undang-undang diperjelas yang harus dipenuhi di kehidupan bangsa dan negara. Namun pada peraturan hak asasi manusia terjadi perselisihan kecil antara Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno Supomo, yang dimana menurut Muhammad Hatta dan Yamin, HAM harus dibuat secara jelas karena khawatir tidak ada jaminan atas hak tersebut, takut menjadi negara yang perlu dibentuk kekuasaan. Itu adalah hak rakyat. Apabila tidak terang hukum dasar, maka akan dosa terhadap rakyat. Dan sedangkan menurut Soekarno dan Supomo, Indonesia harus dibangun dengan kekeluargaan. HAM dibuat dengan liberal dan individual. Pada proses ini, akhirnya mereka berdua menyepakati bahwa tetap ada pasal undang-undang tentang HAM, tapi hanya beberapa pasal, seperti pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 31, dan pasal 34. Pada amandemen ketiga terjadi perpindahan posisi MPR dalam ketatanegaraan di mana MPR tidak lagi jadi tertinggi di lembaga negara, dan sehingga kedudukan MPR sama dengan DPR, Presiden, BPK, DPA, MA. Lalu lembaga tinggi baru juga dibentuk. Perkembangan lembaga tersebut dibangun dengan legislatif kedaerahan, kemudian disebut dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap kinerja utusan golongan dan utusan daerah yang dianggap tidak demokratis, tidak mampu memperjuangkan seluruh daerah dengan posisi DPR, MPR, DPD, dan presiden kini yang setara. Sehingga lembaga tersebut tidak diangkat dengan lembaga lainnya, melainkan dengan pemilihan secara langsung yang meliputi suara rakyat Indonesia. Pilpres 2004 adalah pertama yang mengikuti serta seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadopsi gagasan mengkait Mahkamah Konstitusi ke dalam batang UUD 1945 untuk menyelenggarakan keadilan konstitusi. Amandemen ini dibuat untuk mengubah sistem perekonomian dan keuangan rakyat agar tidak dimonopoli oleh pemerintah. Dan amandemen keempat juga mengatakan bahwa MPR adalah terdiri daripada anggota DPR dan DPD dengan pemilihan umum.
Demikianlah sejarah singkat tentang perubahan amandemen dari tahun 1999 hingga 2002. Gimana nih guys, seru dan menarik kan ceritanya? Semoga video ini bisa menambah wawasan, ilmu, dan juga pengetahuan kalian. Saya Abila Syamala Sabila dari kelas 11-7 absen nomor 1. See you next time. Bye bye guys.